Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Siti Nurliza. Hari ini kita ngobrolin soal yang serius nih, yaitu pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk pelecehan seksual. Ini bukan cuma soal melanggar hak dan martabat seseorang, tapi juga bikin luka mendalam buat korban dan mengganggu harmoni sosial kita. Yuk kita bahas lebih lanjut tentang dampak, penyebab, dan apa yang bisa kita lakukan untuk menghapus pelecehan seksual dari kehidupan kita. Sejak Senin, beredar informasi tentang kejadian kekerasan seksual yang menimpa 15 siswa kelas 6 sebuah SD swasta. Kamera pengawas di sebuah rumah pemirsa aksi begal payudara di Padang, Sumatera Barat telah mengusut kembali kasus di media sosial dalam kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi. Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan merusak martabat serta integritas seseorang. Tindakan ini tidak hanya mencederai hak individu atas keselamatan dan keamanan, tetapi juga berdampak luas pada kesehatan fisik dan mental korban. Dalam konteks HAM, pelecehan seksual melanggar hak seseorang untuk bebas dari kekerasan, hak atas privasi, dan hak untuk diperlakukan dengan hormat dan martabat. Ketidakadilan yang dialami korban pelecehan seksual seringkali diperparah oleh budaya patriarki, kurangnya dukungan hukum, dan stigmatisasi sosial yang membuat korban enggan melaporkan kejadian tersebut. Penanganan kasus pelecehan seksual harus melibatkan pendekatan yang komprehensif, termasuk perubahan kebijakan yang lebih ketat, pendidikan masyarakat untuk mengubah paradigma, dan pemberian dukungan psikologis serta hukum bagi korban. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu merasa aman dan dihormati, serta hak asasi mereka dijaga dengan baik. Selain itu, penting untuk memahami bahwa pelecehan seksual tidak hanya terjadi di ruang publik dan lingkungan kerja, tetapi juga dapat terjadi di rumah, sekolah, dan institusi lainnya. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi tentang pelecehan seksual di berbagai lapisan masyarakat. Pemerintah, organisasi, non-pemerintah, dan masyarakat sipil harus bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman bagi korban untuk melaporkan insiden pelecehan seksual. Ini termasuk penyediaan layanan yang mudah diakses oleh pusat krisis, bantuan hukum gratis, dan konseling psikologis. Selain dukungan bagi korban, sangat penting juga untuk memberikan pendidikan yang memadai mengenai batasan pribadi dan persetujuan sejak usia dini. Pendidikan ini harus mencakup pemahaman tentang hak dan tanggung jawab individu dalam menjaga integritas dan martabat seseorang. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pelecehan seksual juga merupakan elemen kunci. Ini tidak hanya untuk memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Hukum yang ada harus diimplementasikan secara efektif dan tanpa diskriminasi, memastikan bahwa semua kasus pelecehan seksual ditangani dengan serius. Dengan langkah-langkah ini, kita dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih adil dan aman, di mana hak asasi manusia setiap individu dihormati dan dilindungi sepenuhnya dari segala bentuk pelanggaran termasuk pelecehan seksual. Sekian penjelasan opini dari saya Siti Nurliza, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.